Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita memulai pekerjaan kita, baiklah kita mendengarkan renungan dulu, yaitu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami. Malam ini kami boleh bangun dari tidur kami, dan juga pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami, supaya kami Tuhan mengerti akan firman-Mu. Dan sebelumnya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik saudara-saudara kami, nats kita pada hari ini, Senin tanggal 25 Juni 2022, tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18 begini dikatakan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tema kita pada hari ini, bertumbuhlah dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sedang menantikan langit dan bumi yang baru, atau sedang menantikan hari Tuhan. Kita percaya bahwa langit dan bumi yang baru itu akan dinyatakan pada saat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Pada saat kedatangannya nanti kita diharapkan untuk hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Pekerjaan menunggu merupakan pekerjaan yang dapat membosankan. Oleh karena itu saudaraku, beberapa perilaku negatif bisa timbul dalam diri seseorang yang sedang menunggu, seperti rasa bosan, mengantuk, cemas, marah, dan lain sebagainya. Padahal hal yang sedang ditunggu itu misalnya paling-paling membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 jam. Waktu dalam menunggu langit dan bumi yang baru bukan waktu yang singkat, misalnya 1 atau 2 jam, bukan pula waktu dalam 1 hari, minggu, bulan, dan tahun, melainkan amatlah lama menurut perhitungan waktu yang dipahami oleh manusia, dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dibutuhkan dari kita ialah tetaplah siap sedia menyambut kedatangannya. Bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita saat menunggu kedatangannya ialah supaya kita senantiasa bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Jika kita berbicara tentang kasih, mestinya kita tidak boleh melupakan kasih Allah kepada kita. Kita telah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan melalui pengampunan atas segala dosa kita. Oleh karena itu, sambil menunggu kedatangannya, biarlah kita juga mensyukuri kasih senantiasa itu. Atau biarlah kita mensyukuri kasih setianya yang diberikan kepada kita. Sebagai orang yang bersyukur, tentunya kita harus terhindar dari sikap cemburu terhadap orang lain. Biarlah juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa mengandalkan kasih Tuhan. Artinya kita menjadi orang yang gemar melakukan kasih sebagaimana Tuhan Yesus yang penuh berkata, atau pernah berkata, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Tentu saja
pengenalan akan Kristus tidak terpisahkan dari pengenalan akan kasih-Nya atau kasih setia-Nya. Artinya bahwa kita tidak saja mengenal Yesus dari sudut lahiriah atau identitas kemanusiaannya, melainkan adalah terutama mengenal karakter dan rencana kedatangannya yang ilahi di dunia ini, yang menjadi karakter atau sifat dasar daripada Yesus itu ialah kasih. Dan dengan kasih-Nya lah umat manusia dapat diselamatkan. Jika kita telah mengenal Yesus sebagai sumber kasih, itulah kiranya yang memberikan kita motivasi dan kekuatan untuk selalu hidup di dalam ketabahan dalam penantian kedatangannya. Ada banyak tantangan, pergumulan, dan penderitaan yang mungkin akan kita alami hingga pada saat kedatangannya kelak. Bisa saja kita akan menghadapi penindasan dan fitnah karena kesetiaan kita kepadanya sampai pada akhir zaman. Itu sebabnya hari ini menekankan kepada kita untuk senantiasa bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Yesus Kristus merupakan hal yang sangat penting, di mana bahwa Yesus Kristus ialah yang menjadi manusia dan mati di kayu salib. Itu berarti bahwa sesungguhnya Yesus itu justru menghadapi penderitaan yang amat berat, bahkan harus mati di kayu salib. Biarlah penderitaannya itu memberikan inspirasi bagi kita di saat menghadapi penderitaan. Dengan pengenalan yang nyata akan penderitaannya, maka kita senantiasa menyadari bahwa penderitaan kita jauh lebih kecil dibanding dengan penderitaan yang dialami Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apapun yang akan terjadi, biarlah iman dan berharapan atau pengharapan kita senantiasa kuat dalam menanti kedatangannya kelak. Hendaklah kita juga semakin mempertajam pengenalan akan Tuhan, terutama dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini, yang walaupun begitu banyak pergumulan permasalahan dan bahkan apapun yang kami hadapi, itu bukan seberapa banyaknya atau sakitnya yang kami hadapi menurut yang Tuhan terima dari cicak maki dari orang-orang yang melakukan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus, tolonglah kami yang walaupun begitu banyak pergumulan kami jangan hanya membandingkan dengan orang-orang lain. Biar kami melihat apapun yang Kau terima selama Engkau disiksa, tetapi bisa Engkau lalui Tuhan Yesus. Supaya kami tabah, supaya kami sabar, dan bahkan jangan menjadi menjauh dari-Mu. Tetapi Engkau mengatakan supaya iman kami semakin kuat menghadapi segala cobaan yang ada pada kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pada saat ini dan pada pagi hari ini, tolonglah kami, tuntun kami di setiap langkah kami, di setiap pekerjaan kami, dimanapun kami melangkahkan kaki kami, apapun aktivitas kami dalam satu hari ini, supaya Tuhan tetap menuntun kami. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.